Shalom, sahabat IKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan. Maka marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Engkau ajari melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari surat Ibrani pasal 4 ayat 9-10. Demikian tertulis. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, disinyalir bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah seseorang yang memahami betul tentang tradisi-tradisi Keyahudian, termasuk soal ajaran dan ritus-ritus dalam Perjanjian Lama. Penulis sangat mengerti tentang peraturan dan hukum Taurat sebagaimana yang diberlakukan dalam kehidupan orang Israel sejak zaman Musa. Maka wajar bila dalam teks ini misalnya sang penulis menyinggung perihal perhentian sebagai terjemahan dari kata Sabat. Dalam bahasa Ibrani, Sabat berarti beristirahat atau berhenti bekerja. Dalam tradisi Yahudi, hari perhentian atau Sabat itu jatuh pada hari ketujuh. Hal ini sesuai dengan irama peristiwa penciptaan Allah, di mana dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah mencipta langit, bumi, dan isinya selama 6 hari, dan lalu pada hari ketujuh ia beristirahat. Dalam Kejadian 2 ayat 1 dan 2 tertulis, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ini memberi indikasi bahwa Allah mempersiapkan suatu waktu untuk beristirahat, untuk mengevaluasi pekerjaannya, dan untuk menikmati dengan sukacita apa yang telah diperbuatnya. Waktu istirahat, Sabat adalah sesuatu yang menyenangkan. Dari pemahaman tentang Allah yang bersabat atau berhenti dari pekerjaannya itu, maka orang-orang Yahudi juga melakukan dan menetapkan suatu hari perhentian, hari Sabat, yakni hari ketujuh. Dalam Sabat, berhentilah dari segala aktivitas duniawi sehari-hari. Lalu umat diajak untuk fokus pada aktivitas rohani, yakni persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama umat yang percaya, serta bersama dengan keluarganya. Secara kronologi waktu, Sabat Yahudi dimulai sejak hari Jumat sore menjelang malam, yakni pukul 6, dan berakhir pada hari Sabtu sore menjelang malam pada pukul 6 juga. Dalam rentang waktu Sabat ini, orang Yahudi tidak boleh bekerja dalam artian melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari. Sabat adalah hari perhentian dari aktivitas duniawi sehari-hari, dan maka di hari Sabat, umat wajib fokus pada hal-hal persekutuan rohani dengan Tuhan dan sesama. Maka doa dan kebaktian atau ibadah menjadi kegiatan utama selama hari Sabat. Sebuah perhentian dari kesibukan duniawi dan lalu bersekutu dengan Tuhan yang ilahi. Maka ketika penulis kitab Ibrani menyebut tentang hari perhentian atau Sabat kepada umat Kristen pada waktu itu melalui suratnya ini, maka yang dia maksudkan bukan sekedar berhenti bekerja atau berhenti dari rutinitas dan aktivitas sehari-hari selama 24 jam. Melainkan yang penulis mau ingatkan adalah tentang suatu perhentian, yakni Sabat sebagai suatu pertemuan dan persekutuan ilahi bersama Yesus Kristus secara utuh.
Perhentian dalam hal ini bukan semata-mata berhenti dari pekerjaan sehari-hari atau istirahat untuk sekejap, melainkan perhentian sebagai sebuah capaian iman yang telah mempercayakan diri dengan setia kepada Yesus Kristus selaku imam besar dan juru selamat kita. Perhentian yang dimaksud adalah suatu momen sukacita untuk bersatu dengan Kristus setelah berlelah menjalani kehidupan di dunia ini. Sama seperti bangsa Israel yang telah berlelah menyusuri padang gurun Sinai dan akhirnya sampai di terminal perhentian dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan. Berhenti dengan sukacita menikmati rahmat Tuhan dengan kesejahteraan di tanah Kanaan, yakni dengan limpahan susu dan madu. Maka demikianlah orang Kristen yang percaya dengan setia kepada Kristus akan menerima perhentian yang penuh dengan sukacita. Jikalau pada zaman Yosua perhentian Kanaan adalah bersifat sementara dan duniawi, namun perhentian bersama Yesus Kristus adalah perhentian yang kekal dan surgawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhentian ilahi ini adalah perhentian atau sabat yang dipersiapkan Allah bagi umatnya. Firman-Nya tadi berkata, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Pertanyaannya, siapakah umat Allah? Tentu itu adalah segenap orang percaya yang masih tetap setia menaruh iman percayanya kepada Allah. Memang dalam konteks penulisan surat Ibrani ini, umat Tuhan sedang mengalami penganiayaan dan persekusi karena beriman kepada Yesus Kristus. Pada zaman itu, menjadi orang Kristen tidaklah mudah karena pihak kekaisaran Romawi tidak menginginkan berkembangnya kekristenan pada waktu itu. Kehidupan orang Kristen terancam, bahkan akhirnya ada yang murtad meninggalkan kekristenan dan meninggalkan persekutuan orang percaya atau meninggalkan gereja. Maka dalam hal inilah berlaku panggilan perhentian. Sabat ini, yakni perhentian ilahi dari Tuhan bagi umat Kristen yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan Allah. Nas kita ini berkata, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kalau kita sudah masuk dalam perhentian Tuhan, sabat dari Tuhan, maka itu artinya kita sudah menyelesaikan tugas kita dengan baik dan kita dilayakkan untuk beristirahat. Istirahatnya akan menyenangkan karena akan bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masih tinggal di dunia. Sekarang kita masih dalam perjalanan menuju perhentian. Pekerjaan masih banyak. Pekerjaan baik harus masih dilakukan. Misi Tuhan di dunia ini masih harus kita kerjakan. Maka lakukanlah segala pekerjaan baik dengan setia. Jadilah garam dan terang bagi dunia. Turutlah ambil bagian dalam misi Allah bagi dunia ini untuk memberitakan keselamatan. Yakin dan berharaplah bila sudah waktunya Allah akan dan pasti menyediakan perhentian ilahi buat kita. Bak kata nyanyian sekolah minggu, upahmu besar di sorga. Itulah perhentian yang kita nantikan. Surga dari Yesus Kristus. Diam bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Seperti kerinduan Raja Daud dalam Mazmurnya, Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah pengharapan kita. Maka selamat berkarya dan teruslah bekerja buat Tuhan sampai Maranatha, sampai menuju perhentian yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu
Ajari dan ingatkan kami untuk tetap setia bekerja semasa kami hidup di dunia ini, melakukan tugas tanggung jawab dan iman kami dengan setia kepadamu, hingga pada akhirnya Engkau akan membawa kami ke perhentian yang sempurna bersama dengan Yesus selama-lamanya di sorga. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. GKPS